Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu punya satu obsesi yang sama, mencoba menebak masa depan. Dari dukun yang membaca tanda-tanda langit, peramal yang menafsirkan mimpi, hingga algoritma canggih di Wall Street yang memproses miliaran data per detik, tujuannya sama, mengurangi ketidakpastian. Kita merasa lebih aman ketika seolah-olah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita lebih tenang ketika yakin harga saham akan naik, inflasi akan turun, atau teknologi baru akan mendatangkan keuntungan besar. Namun sejarah berulang kali membuktikan, prediksi adalah permainan yang rapuh. Bayangkan tahun 1990-an. Banyak ekonom percaya Jepang akan segera menguasai ekonomi dunia. Semua indikator mendukung, pertumbuhan ekonomi tinggi, perusahaan-perusahaan Jepang mendominasi teknologi, dan budaya kerja mereka dipuji. Namun siapa yang bisa memprediksi bahwa dalam hitungan tahun, Jepang akan masuk ke dalam dekade yang hilang? Atau contoh lain, tahun 2008, hampir tak ada ekonom atau bank besar yang memprediksi kehancuran Lehman Brothers dan krisis finansial global. Padahal mereka memiliki akses ke data, model, dan pakar terbaik. Kenyataannya, dunia terlalu kompleks untuk ditebak dengan presisi. Ada terlalu banyak variabel, terlalu banyak kemungkinan, dan terlalu banyak kejutan yang tidak masuk ke dalam tabel Excel para analis. Masalah utama prediksi bukan sekadar siapa yang membuatnya, tetapi sifat dasar dunia itu sendiri. Dunia terus berubah. Rumus yang berlaku kemarin bisa jadi tak berlaku hari ini. Ekonomi bukan seperti hukum fisika yang stabil. Ia lebih mirip organisme hidup yang selalu berevolusi. Manusia tidak rasional. Bahkan jika data benar, keputusan orang seringkali didorong emosi, ketakutan, keserakahan, kepanikan. Tak ada model yang bisa mengukur kepanikan massal yang membuat orang menjual sahamnya dalam semalam. Kejutan tak bisa dihitung. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata. Hampir tak ada prediksi ekonomi pada 2019 yang memasukkan variabel virus global dalam modelnya. Namun satu kejutan itu mengubah arah dunia. Itulah sebabnya Morgan Housel selalu mengingatkan, kamu tidak butuh ramalan yang tepat. Kamu butuh rencana yang fleksibel. Banyak orang salah mengira bahwa cara terbaik menghadapi masa depan yang tidak pasti adalah dengan menjadi kuat. Mereka membangun tembok setinggi-tingginya, mengunci semua pintu, menimbun semua sumber daya. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ketangguhan yang kaku justru mudah patah. Bayangkan sebuah badai besar, pohon ek, dengan batangnya yang keras, bisa terlihat kokoh. Tapi ketika angin datang terlalu kuat, akarnya bisa tercabut, batangnya bisa patah. Sementara itu, bambu yang lentur justru ikut bergerak bersama angin. Ia mungkin terlihat lemah, tapi karena bisa menekuk tanpa patah, ia bertahan lebih lama. Inilah bedanya antara ketangguhan, strength, dan fleksibilitas, flexibility. Ketangguhan berusaha menolak perubahan. Fleksibilitas berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam dunia keuangan, banyak orang ingin portofolionya sekuat baja. Mereka hanya mau berinvestasi di instrumen yang pasti aman. Tetapi masalahnya, tidak ada yang benar-benar aman. Bahkan obligasi pemerintah bisa jatuh nilainya, bahkan perusahaan terbesar bisa bangkrut, bahkan mata uang bisa runtuh. Ambil contoh dari kisah Long Term Capital Management, LTCM, di akhir 1990-an. Didirikan oleh jenius-jenius finansial, bahkan dua peraih Nobel Ekonomi, mereka membangun model prediksi pasar yang hampir sempurna. Dengan keyakinan pada model itu, mereka meminjam uang dalam jumlah besar, percaya bahwa risiko sudah terukur. Namun, ketika krisis Rusia 1998 meledak, pasar berperilaku di luar dugaan. Model yang mereka yakini runtuh, dan LTCM hancur hanya dalam beberapa bulan. Masalahnya bukan karena mereka tidak pintar. Masalahnya karena mereka terlalu kaku dalam keyakinan bahwa model bisa memprediksi segalanya. Fleksibilitas, di sisi lain, tidak mengharapkan prediksi sempurna. Ia berangkat dari kerendahan hati, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya menyiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Contoh nyata adalah Warren Buffett. Banyak orang mengira Buffett menang karena jenius memprediksi masa depan.
Padahal Buffett sendiri berkali-kali mengatakan ia tidak tahu kemana arah pasar dalam jangka pendek. Yang ia lakukan adalah membangun strategi lentur, selalu ada cadangan kas, selalu memilih bisnis yang bisa bertahan dalam berbagai kondisi, dan selalu punya kesabaran untuk menunggu. Buffett tidak berusaha menebak badai akan datang kapan. Ia hanya memastikan perahunya cukup lentur untuk berlayar bahkan jika badai itu datang. Dalam sains, bahkan teori paling kokoh pun selalu dianggap sementara. Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, lalu Einstein datang dengan teori relativitas yang melengkapi sekaligus merevisi. Sampai hari ini, para fisikawan kuantum pun masih mencari pemahaman baru tentang realitas. Perbedaan besar antara ilmuwan sejati dan orang yang sok tahu adalah kerendahan hati terhadap hal yang tidak diketahui. Ilmuwan sejati sadar, teori mereka bisa salah, dan mereka harus siap memperbaikinya. Inilah fleksibilitas intelektual. Bandingkan dengan orang yang mengaku bisa meramal masa depan secara absolut, biasanya mereka yang paling cepat dipatahkan oleh kenyataan. Dalam strategi militer, fleksibilitas juga jadi kunci. Napoleon pernah berkata, tidak ada rencana pertempuran yang bertahan setelah kontak pertama dengan musuh. Itulah mengapa jenderal yang hebat bukan hanya yang bisa membuat rencana detail, tetapi juga yang bisa berimprovisasi ketika situasi berubah. Mereka yang terpaku pada satu skenario seringkali kalah telak. Sejarah Perang Dunia II memberi banyak contoh. Jerman terkenal dengan strategi Blitzkrieg yang cepat dan agresif. Tetapi ketika pertempuran berlarut-larut di Rusia, strategi itu kehilangan keunggulannya. Sebaliknya, Uni Soviet menang bukan karena prediksi jenius, melainkan karena fleksibilitas mereka, sanggup memindahkan pabrik ke timur, sanggup menyesuaikan logistik, sanggup bertahan di musim dingin yang ekstrim. Fleksibilitas bukan hanya soal perang atau sains, tapi juga kehidupan kita. Seorang pekerja yang menguasai banyak keterampilan lebih mudah beradaptasi ketika industri berubah. Seorang keluarga yang punya dana darurat lebih tenang ketika ada anggota sakit mendadak. Seorang pelajar yang mau mencoba berbagai metode belajar lebih cepat menemukan cara yang cocok baginya. Sementara itu, orang yang kaku seringkali terpukul keras. Mereka yang menggantungkan seluruh hidup pada satu sumber penghasilan, satu jalur karir, atau satu cara pandang, mudah hancur ketika keadaan berubah. Jika ada satu pelajaran konsisten dari sejarah, itu adalah, masa depan selalu mengejutkan. Tak ada yang memprediksi depresi besar 1929 dengan tepat. Tak ada yang menebak runtuhnya Uni Soviet di 1991 akan terjadi secepat itu. Hampir tak ada yang mengantisipasi pandemi global 2020. Maka yang terbaik bukanlah mengklaim bisa meramal dengan sempurna. Yang terbaik adalah bersikap lentur, menerima kejutan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai bencana akhir. Morgan Housel sering menekankan bahwa tabungan bukan sekadar angka di rekening bank. Tabungan adalah bentuk kebebasan. Ia memberi ruang untuk mengambil keputusan tanpa terpaksa. Banyak orang berpikir mereka menabung untuk membeli sesuatu, rumah, mobil, liburan. Padahal fungsi paling berharga dari tabungan justru adalah fleksibilitas menghadapi hal tak terduga. Jika suatu hari pekerjaan hilang, kesehatan menurun, atau peluang datang mendadak, tabungan memberi kita pilihan. Fleksibilitas itu seringkali jauh lebih berharga daripada bunga atau return investasi. Di dunia kerja, fleksibilitas juga menjadi aset yang luar biasa. Bayangkan dua orang. Orang pertama hanya menguasai satu keterampilan teknis yang spesifik. Orang kedua punya keterampilan utama, tapi juga bisa menulis, berkomunikasi, belajar cepat, dan membangun relasi. Ketika industri berubah, siapa yang lebih mudah bertahan? Jelas orang kedua, bukan karena dia bisa meramal tren masa depan, tapi karena dia siap beradaptasi dengan tren apapun. Fleksibilitas tidak hanya soal uang dan karir, tapi juga soal emosi. Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan yang lentur, bisa berkompromi, bisa menyesuaikan diri, bisa menerima bahwa pasangan atau teman tidak selalu sama dengan kita. Begitu juga dengan diri sendiri. Kalau kita terlalu kaku, menuntut diri harus selalu benar, atau sukses, kita mudah hancur ketika gagal. Fleksibilitas emosional membuat kita bisa bangkit setelah jatuh, bisa menerima luka lalu melangkah lagi. Kebanyakan orang membayangkan hidup seperti garis lurus, sekolah kerja menikah pensiun selesai. Padahal kenyataannya jauh lebih berliku. Kadang jalannya berbelok, kadang mundur,
kadang buntu lalu harus mencari jalan lain. Mereka yang kaku akan frustrasi, kenapa hidup tidak sesuai rencana. Mereka yang lentur akan berkata, oke, mari kita cari cara lain. Dan seringkali, justru di jalan yang tak direncanakan itu kita menemukan pengalaman paling berharga. Kita hidup di dunia yang penuh kejutan. Setiap kali manusia merasa sudah memahami segalanya, selalu ada peristiwa baru yang mengguncang keyakinan itu. Itulah mengapa obsesi untuk memastikan masa depan hanya akan membawa kita pada kekecewaan. Kita bisa memilih cara lain, bukan menjadi peramal, tapi menjadi pemain yang lentur. Fleksibilitas bukan berarti tidak punya arah. Ia berarti kita punya tujuan, tetapi kita siap mengubah jalur bila perlu. Seperti seorang pendaki gunung, targetnya adalah puncak, tapi jalannya bisa berubah sesuai cuaca, jalur, atau tenaga. Kebijaksanaan sejati bukanlah mengetahui segalanya, tapi menerima keterbatasan diri, lalu menyiapkan diri untuk beradaptasi. Bayangkan kehidupan seperti sungai besar. Kita tidak bisa mengendalikan arus, tidak bisa menebak setiap batu yang ada di dasar, tidak bisa memastikan air akan tenang atau deras. Tetapi kita bisa belajar berenang, mengendalikan napas, menggunakan perahu yang kuat, dan bekerja sama dengan arus. Itulah fleksibilitas, bukan melawan sungai, tapi menyesuaikan diri dengannya. Morgan Housel sering menekankan bahwa orang yang bijak bukanlah yang selalu benar, tapi yang punya ruang bernapas. Ruang untuk salah, ruang untuk menyesuaikan diri, ruang untuk istirahat dan berpikir jernih. Fleksibilitas memberi ruang itu. Ia mengurangi tekanan untuk harus selalu tahu, harus selalu tepat, harus selalu menang. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan berumur panjang. Fleksibilitas adalah bentuk kerendahan hati. Ia berkata, saya tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi saya akan siap menghadapi apapun yang datang. Di dunia yang keras, justru kelenturanlah yang membuat kita bertahan. Seperti bambu yang tak patah meski diterpa badai, seperti sungai yang mengalir meski dibendung, kita juga bisa hidup lebih bijak dengan menerima bahwa masa depan bukan untuk diprediksi, melainkan untuk dihadapi dengan lentur.